Pemerintah Provinsi Papua terus berupaya menangani pandemi COVID-19 yang masih menjadi ancaman serius bagi kehidupan masyarakat di bumi cendrawasih. Bentuk keseriusan Pemprov Papua dalam mempercepat penanganan COVID-19 dengan membagikan masker kepada masyarakat yang berada di ibu kota Provinsi paling timur Indonesia, Kota Jayapura. Kurang lebih 4.500 lembar masker jenis N95 dibagikan Tim Pengamanan dan Hukum Satgas Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 Provinsi Papua kepada warga dan sejumlah ruang publik. Selain membagikan masker sebagai alat pelindung diri dari ancaman virus corona, Tim Pengamanan dan Hukum Satgas COVID-19 Provinsi Papua turut melakukan mitigasi, salah satunya seruan kepada warga untuk mematuhi instruksi kepala daerah. Bagi warga yang tidak mengindahkan peraturan pencegahan COVID-19 di bumi cendrawasih, akan mendapat tindakan tegas dari aparat berwenang. Jadi ini satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua untuk bagaimana menekan laju penyebaran virus. Begitu juga di Senayan, ya, kita menjaga jarak physical distancing supaya masyarakat ini bisa terhindar dari penyebaran virus ini. Saya kira itu. Pemprov Papua juga turut bertanggung jawab menangani dampak dari penyebaran virus corona dengan menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat di kota maupun Kabupaten Jayapura. Seperti penyaluran bantuan bagi warga Kampung Yoka, Distrik Heram, dan Putali, Distrik Sentani Timur, di mana penyerahan bantuan tersebut dipimpin langsung Wakil Gubernur Papua, Clementinal. Jajaran Polda Papua bersama prajurit Kodam 17 Cendrawasih turut serta dalam rombongan Pemprov Papua saat mendistribusikan bantuan ke Kampung Yoka dan Putali. Penyaluran bantuan sosial ini akan dilakukan secara berkesinambungan hingga pandemi virus corona berhasil diatasi oleh Pemprov Papua. Contohnya kemarin dari pertanian bersama Perindak sudah membeli makanan-makanan lokal dari mama kita, kemudian makanan itu tadi kita distribusikan seperti itu. Kemudian dari dinas Perindak juga terus-menerus mendistribusikan makanan kepada mereka yang membutuhkan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada. Baik itu dikoordinasikan dengan kota, kabupaten yang ada, maupun langsung. Nah, seperti tadi itu langsung. Kalau tadi langsung itu kita ke kerukunan yang bersangkutan. Bantuan sosial dari pemerintah Provinsi Papua bagi warga terdampak COVID-19 bukan hanya ditujukan kepada masyarakat yang memiliki kartu tanda penduduk, namun turut menyasar kepada penduduk tak ber-KTP. Sistem pembagian donasi penanganan COVID-19 oleh Pemprov Papua bukan hanya mendapatkan data dari pemerintah kabupaten dan kota, namun melibatkan paguyuban yang ada di bumi cendrawasih. Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua turut menyalurkan bantuan berupa bahan makanan kepada warga orang asli Papua yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik pada 4 lokasi, seperti Gunung Merah Kabupaten Jayapura, Lapangan Trikora Abepura, Kelurahan Koya Timur, dan Tanjung Ria. Pendistribusian kebutuhan pokok yang berlangsung di Lapangan Trikora Abepura turut dipimpin Wakil Gubernur Papua, Clementinal, dengan disaksikan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah, Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kota Jayapura, serta masyarakat penerima bantuan. Wagub Papua juga memimpin rombongan Pemprov Papua saat menyalurkan bantuan bagi warga, khususnya orang asli Papua di Kabupaten Jayapura. Masih meningkatnya angka kumulatif positif COVID-19 di bumi cendrawasih, pemerintah Provinsi Papua memutuskan penetapan waktu aktivitas warga pada 5 daerah hingga pukul 14 atau jam 2 siang waktu Indonesia Timur. Keputusan memperketat batas waktu aktivitas warga merupakan tindak lanjut dari hasil rapat bersama Gubernur Papua tentang perpanjangan masa tanggap darurat COVID-19 di Provinsi paling timur Indonesia.
Pemerintah daerah tingkat provinsi, kota, dan Kabupaten Jayapura, serta Kerom mengikuti rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah bertempat di Aula Rastra Samara Polda, Papua. Rapat koordinasi ini dipimpin Kapolda Papua Irjen Polisi Paulus Waterpauw, Wakil Gubernur Papua Clementinal, dan Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Herman Asaribab. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakapolda Papua Brigjen Polisi Yakobus Marjuki dan Lantamal 10 Jayapura Brigjen TNI Nuri Adrianis Jatmatika, Kasdam 17 Cendrawasih Brigjen TNI Bambang Trisno Hadi, serta Ketua Harian PB PON Papua. Dan Lanut Silas Papare Jayapura, Kepala Polhukam Cabang Jayapura, Kepala Rumah Sakit Martin Indey, pejabat utama Polda Papua, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura, Bupati Jayapura serta Kerom turut menghadiri rapat tersebut. Pembahasan pada rapat tersebut terkait upaya pemerintah Provinsi Papua beserta Kabupaten Kota bersama TNI Polri menekan angka kumulatif positif COVID-19 di Bumi Cendrawasih, khususnya Kota dan Kabupaten Jayapura, Mimika, Nabire, serta Kerom. Untuk menekan kasus COVID-19 di Provinsi Papua, khususnya pada 5 daerah tersebut, Pemprov Papua kembali memutuskan penetapan waktu aktivitas warga dari pukul 6 pagi hingga 14 atau jam 2 siang waktu Indonesia Timur. Poin pembicaraan hari ini adalah bagaimana supaya komitmen yang selama ini sudah kita lakukan, yang ada dalam poin nomor 6 dan 9 itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nomor 6 itu tentang pembatasan jam 2 batas waktu orang beraktivitas. Kemudian yang nomor 8 tentang bagaimana orang yang terindikasi atau suspek ODP dan PDP itu langsung dikarantina saja. Clementinal berharap seluruh pemerintah kabupaten dan kota termasuk TNI Polri di tanah Papua dapat menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Angka kumulatif COVID-19 di Bumi Cendrawasih yang belum menunjukkan penurunan, pemerintah Provinsi Papua kembali melanjutkan perpanjangan masa relaksasi pembatasan sosial diperluas dan diperketat hingga 19 Juni 2020. Keputusan perpanjangan PSBB merupakan kesepakatan bersama Pemprov Papua dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah saat menggelar rapat pada salah satu hotel di kota Jayapura. Sejumlah kepala daerah dari Kabupaten Puncak, Pegunungan Bintang, Paniai, Merauke, Mambramo-Raya, Kerom, Asmat, dan Intan Jaya turut terlibat dalam rapat tersebut. Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya, Bovendigul, Deyai, dan Yahukimo juga tampak menghadiri rapat bersama Pemprov dan Forkopimda Provinsi Papua. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan Dogiai diwakilkan oleh Sekretaris Daerah dan Pemerintah Kota Jayapura dihadiri Wakil Wali Kota, sedangkan untuk perwakilan Pemerintah Kabupaten Jayapura dan Sarmi melibatkan asisten bidang pemerintahan. Meningkatnya angka kasus COVID-19 di Provinsi Papua melatari Pemprov masih memperpanjang PSBB dengan diikuti masa relaksasi di mana 14 kabupaten kota penyandang status zona merah virus corona belum dapat menerapkan new normal. Keputusan hari ini adalah kita memperpanjang masa tahap kelima, yaitu dari tanggal 5 sampai dengan 19 Juni. Itu satu. Kedua, perpanjangan ini juga diikuti dengan apa yang disebut dengan relaksasi kontekstual Papua. Apa yang kita relaksasi? Ada 14 kabupaten di Papua yang merah, tapi tren COVID positifnya naik terus. Sehingga untuk new normal, yang disebut new normal itu adalah waktu tren COVID-nya sampai ke titik kulminasi tertinggi, dan dia turun kurvanya, dan sesudah turun kurvanya selama 14 hari dia flat, itulah new normal. Sementara penerapan relaksasi yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Papua dengan membuka kembali aktivitas perkantoran serta transportasi laut maupun udara, namun tetap mengedepankan protokol kesehatan. Masih berada dalam intayan COVID-19, pemerintah Provinsi Papua bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkompimda
tetap menyepakati pembukaan kembali jalur transportasi laut dan udara di Bumi Cendrawasih. Penerapan pembatasan sosial diperluas dan diperketat dengan diikuti masa relaksasi menjadi dasar pertimbangan pemerintah Provinsi Papua kembali membuka 2 transportasi tersebut. Relaksasi pada jalur transportasi laut melalui kapal milik Perusahaan Terbatas Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni berlaku tanggal 8 Juni 2020 lalu dan aktivitas Bandar Udara Sentani dibuka pada 10 Juni. Dibukanya jalur transportasi laut dan udara di Papua tetap mengedepankan protokol kesehatan, di mana kapal laut serta pesawat hanya mengangkut 50% penumpang. Aktivitas jalur transportasi udara di Papua pun dibatasi, hanya 5 kali penerbangan dalam seminggu, di mana satu maskapai hanya menerbangkan 1 pesawatnya. Direncanakan relaksasinya transportasi udara tanggal 10 Juni 2020 dan untuk relaksasi transportasi laut itu tanggal 8 Juni. 8 Juni itu dengan kapal KM Trimai. Kita melaksanakan protokol kesehatan dan untuk KM Trimai itu penumpang yang masih dimuat baru 50%. Yang untuk udara tanggal 10 Juni itu dimulai dan pengaturannya operator penerbangan kan ada 5 penerbangan, yaitu Garuda, Citylink, Sriwijaya, Batik dan lain-lain. Masih dikhususkan untuk yang direct, yang langsung Jakarta, Jayapura pulang pergi. Jadi tidak yang transit. Sementara untuk masa relaksasi pada jalur transportasi udara, rute penerbangan hanya dilakukan secara direct atau langsung Jakarta-Papua maupun sebaliknya, tanpa melakukan transit di bandara tertentu. Meski pandemi COVID-19 di Bumi Cendrawasih belum juga mengalami penurunan, namun masa relaksasi mengembalikan seluruh aktivitas perkantoran dalam lingkup Pemprov Papua. Kembalinya aktivitas perkantoran di lingkungan pemerintah Provinsi Papua ditandai apel gabungan seluruh aparatur sipil negara bertempat di halaman kantor Gubernur Papua. Seluruh ASN tampak hadir untuk mengikuti apel gabungan perdana yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Papua Clementinal. Dalam arahannya, orang nomor 2 di tubuh Pemprov Papua ini berharap agar pandemi COVID-19 yang masih mengancam Bumi Cendrawasih cepat berakhir. Kesana kemari akhirnya itu juga sia-sia. Karena itulah dalam kesempatan ini kami minta kita semua untuk bersungguh-sungguh. Kita akan mulai bekerja sampai evaluasi semua jalan dan kita lihat. Kita berdoa, kita berharap supaya semua ini dapat selesai dengan baik. Nah, ini ada pemeriksaan kemarin dari untuk mereka dinas-dinas badan supaya selesaikan semua pemeriksaan yang ada. Supaya dengan demikian juga hasilnya baik dan kita bisa melanjutkan pekerjaan semua dengan baik. Untuk eselon 3-4 yang karena restrukturisasi sudah diberhentikan dan lain sebagainya, mulai kita sedang atur supaya dalam waktu yang dekat kita isi kembali sehingga semua bisa stabil dan berjalan dengan baik. Aktivitas perkantoran dalam lingkup Pemprov Papua tetap mengedepankan protokol kesehatan serta memperhatikan pembatasan sosial maupun jarak aman atau social distancing dan physical distancing antar ASN dalam ruang kerja. Misalnya SKPD-nya cuma sedikit, mereka bisa masuk semua. Tetapi kalau SKPD-nya banyak jumlahnya, maka teman-teman menyesuaikan. Jadi bergilir, misalnya kalau ada 100 orang, mungkin 2 hari pertama itu berapa orang, 2 hari kemudian berapa orang, seterusnya. Jadi harus patuhi protokol kesehatan, siapkan sabun, siapkan sanitizer, dan juga jaga jarak di ruangan. Sementara dengan berkantornya kembali aparatur sipil negara dalam lingkungan Pemprov Papua, diharapkan roda pembangunan, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi kerakyatan di Bumi Cendrawasih segera kembali berjalan usai sempat terhenti karena virus corona, serta perputaran perekonomian dapat kembali bergeliat.
Meski saat ini Papua masih berada dalam intaian virus corona, namun pandemi tersebut sulit menginfeksi setiap warga yang tetap menerapkan protokol kesehatan sebagai perlindungan dini dari ancaman COVID-19. Seluruh warga di Bumi Cendrawasih kini harus lebih mengedepankan penerapan pola hidup bersih dan sehat, mengonsumsi makanan bergizi, serta vitamin C termasuk rajin berolahraga agar tidak mudah terinfeksi virus corona. Menjadi garda terdepan dalam melawan virus corona merupakan tanggung jawab setiap masyarakat. Pemerintah bersama tenaga kesehatan serta TNI Polri hanya bertugas sebagai pemberi arahan, membatasi setiap aktivitas warga yang dinilai dapat menyebarluaskan COVID-19 dan berupaya menyelamatkan nyawa setiap warga dari infeksi COVID-19. Bersama lawan COVID-19 melalui tagar Sajagako, Kojagesa, dan Kitong semua selamat.